Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Qori, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi seputar mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang telah dilaksanakan pada pertemuan Senin tanggal 6 November 2023. Dan berikut ini adalah informasinya. Baik pemirsa, pada pertemuan Senin tanggal 6 November 2023, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita membahas seputar kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia. Adapun kondisi jurnalisme di Indonesia adalah sebagai berikut. Kondisi jurnalisme di Indonesia yaitu dimulai pada masa kolonial, yang mana masa kolonial adalah periode awal yang membentuk fondasi perkembangan jurnalisme di Indonesia. Pada masa itu, jurnalisme dipandang sebagai alat kolonialisme, digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintahan Belanda atas wilayah Indonesia. Namun, jurnalisme pribumi juga mulai tumbuh dan menjadi wadah bagi suara perlawanan terhadap kolonialisme. Perubahan dramatis terjadi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Kebebasan pers meningkat dan terjadi ledakan media baru. Selanjutnya yaitu kondisi jurnalisme pada masa pemerintahan Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda, setiap orang atau organisasi bebas merdeka menerbitkan surat kabar atau majalah sendiri dan tidak perlu meminta izin untuk terbit. Tetapi setiap penerbitan haruslah dikirimkan kepada pemerintahan kolonial Belanda selama 24 jam setelah keluar dari percetakan. Pemerintah Belanda memiliki kantor berita yang bernama Aneta yang didirikan pada tahun 1937. Kantor berita Antara berdiri pada 13 Desember 1937 di tengah tekanan dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Kantor berita ini milik Belanda menyiarkan berita-berita yang sifatnya membela kolonialisme dan kapitalisme Belanda. Sedangkan berdirinya kantor berita Antara dimaksudkan untuk menandingi kantor berita kolonial Aneta dan juga sebagai suatu usaha untuk mengkoordinasikan dan mempersatukan kekuatan pers nasional dalam bentuk pemberian sumber berita dan nasionalis dan sesuai dengan jiwa serta pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu kondisi jurnalisme masa Orde Baru. Masa Orde Baru diklaim juga masa demokrasi liberal yang berpengaruh pada kebebasan pers. Selama masa ini, tidak hanya terjadi perubahan politik yang signifikan, tetapi juga terjadi kendali yang ketat terhadap kebebasan pers dan praktik jurnalisme di negara Indonesia, serta global jurnalistik pada Indonesia, di mana setiap orang selama mempunyai kapital diperbolehkan menerbitkan media massa baru berupa surat warta atau majalah tanpa memerlukan ratifikasi pihak manapun. Selanjutnya yaitu kondisi jurnalisme era digital. Jurnalisme era digital telah menciptakan peluang yang luar biasa, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan yang mengakibatkan pergeseran paradigma dalam profesi jurnalistik. Dalam era digital, jurnalisme bukan hanya sekedar menginformasikan, tetapi juga menjadi medan pertempuran ide, citra, dan kekuasaan. Ini adalah saat yang menarik dan penting untuk menjelajahi kondisi jurnalisme di era digital, karena perubahan ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita menerima berita, tetapi juga bagaimana kita memahami realitas sosial dan politik di sekitar kita. Jurnalisme merupakan suatu kegiatan meliput, mengolah, dan menyebarluaskan informasi secara akurat terhadap suatu kejadian untuk disebarluaskan kepada publik. Selanjutnya yaitu kondisi jurnalisme di dunia. Kondisi jurnalisme di dunia saat ini menghadapi tantangan besar seiring dengan perubahan yang cepat dalam teknologi dan landscape media. Kebebasan pers
keberlanjutan bisnis media, serta isu desinformasi dan hoax adalah beberapa isu kunci yang memerlukan perhatian serius. Namun, teknologi juga memberikan peluang untuk jurnalisme yang lebih kuat dan responsif. Selanjutnya yaitu peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokrasi. Jurnalisme investigasi adalah salah satu pilar utama dalam ekosistem media yang berfungsi sebagai pemimpin masyarakat, yang bertugas mengungkapkan kebenaran, mengawasi kekuasaan, dan menjaga integritas demokrasi. Dalam masyarakat demokrasi, jurnalisme investigasi memegang peran yang sangat penting dalam mengawasi dan memeriksa tindakan pemerintah, institusi, dan entitas yang memiliki pengaruh besar. Melalui penyelidikan yang mendalam, jurnalisme investigasi mengungkapkan ketidakpatuhan, penyalahgunaan kekuasaan, dan masalah kritis lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Saya Ahmad Qori pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.